Selamat datang, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas proses pengecekan data melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum memperoleh laporan hasil pengecekan, ada tahapan penting yang perlu dilakukan, yaitu pengajuan permohonan laporan debitur secara resmi ke OJK. Dalam proses ini, pemohon perlu menyiapkan dokumen identitas diri, seperti KTP asli dan NPWP, serta mengisi formulir permintaan data kredit. Setelah proses verifikasi selesai, petugas OJK akan menyerahkan laporan SLIK yang berisi riwayat fasilitas kredit di berbagai lembaga keuangan. Dari laporan inilah, kita bisa memastikan bahwa data pribadi tercatat dengan benar dan tidak ada fasilitas kredit yang tidak dikenal. Pemeriksaan rutin terhadap SLIK sangat penting, terutama di era digital saat ini, untuk menjaga keamanan data pribadi sekaligus memastikan seluruh aktivitas keuangan tercatat secara akurat dan transparan. Berikut hasil SLIK dari kelompok kami. Dan berikut penjelasan analisis dari hasil SLIK tersebut. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas tentang analisis jejak keuangan digital dan potensi risiko data melalui SLIK OJK. Di era serba digital seperti sekarang, hampir semua transaksi keuangan bisa dilakukan secara online. Tapi, penting sekali untuk tetap menjaga keamanan data pribadi agar tidak disalahgunakan. Pertama, kami melakukan pengecekan data diri melalui sistem SLIK. Hasilnya, semua data seperti nama lengkap, NIK dan NPWP sesuai dengan data di Dukcapil dan Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, sistem verifikasi keuangan digital sudah cukup akurat dan bisa dipercaya. Tapi tetap ya, kita harus berhati-hati. Jangan sembarangan membagikan data pribadi seperti NIK atau NPWP ke platform yang tidak resmi. Setelah dicek, ternyata debitur tidak punya kartu kredit, KPR, atau pinjaman online lain. Satu-satunya fasilitas yang pernah digunakan adalah paylater dari Kredivo, dengan status sudah lunas. Tujuannya juga cuma untuk pembelian barang konsumtif dengan cicilan selama 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas kreditnya masih ringan dan terkendali, belum ada tanda-tanda risiko kredit berlebih. Hasil analisis menunjukkan nggak ada data pinjaman yang mencurigakan. Semua informasi di laporan SLIK dan aplikasi Kredivo udah sesuai sama data pribadi. Seluruh cicilan juga sudah lunas, jadi limit dari utangnya sekarang 0. Artinya, nggak ada kejanggalan atau data mencurigakan dalam laporan keuangan digital ini. Kesimpulannya, semua data aman dan sesuai dengan catatan pribadi debitur. Nah, untuk bagian fasilitas yang tidak dikenal, semua pinjaman yang muncul di laporan itu juga sesuai dengan catatan pribadi. Jadi, nggak ada pinjaman misterius atau data kita dipakai orang lain tanpa izin. Terus untuk plafon dan baki debit, jumlah limit kredit dan sisa utangnya yang tercatat sudah sesuai sama transaksi pribadi di aplikasi Kredivo. Setelah semuanya lunas, sisa utangnya jadi 0. Artinya, nggak ada kejanggalan di data keuangan. Jadi, bisa disimpulkan, semua data aman dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oke, next. Selanjutnya ada laporan pengecekan SLIK. Dalam laporan SLIK, lembaga yang pernah mengakses data kredit hanyalah PT Bank DBS Indonesia, yang memang mitra resmi Kredivo. Tidak ada lembaga lain yang mencurigakan. Artinya, data pribadi ini masih aman dan belum pernah digunakan pihak lain tanpa izin. Selanjutnya ada kualitas kredit. Riwayat pembayarannya menunjukkan hasil kredit itu bagus. Semua tercatat lancar di kolom 1. Itu berarti semua cicilan dibayar tepat waktu, tanpa tunggakan atau rekonstruksi. Hal ini mencerminkan kedisiplinan keuangan dan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap kita sebagai debitur. Dari hasil analisis SLIK, bisa disimpulkan bahwa seluruh data pribadi dan riwayat kredit tercatat dengan aman, akurat, dan transparan. Tidak ada anomali, tidak ada pinjaman fiktif, dan semua kewajiban telah diselesaikan tepat waktu. Ini menunjukkan pentingnya menjaga jejak keuangan digital yang bersih agar reputasi keuangan kita tetap baik. Selanjutnya yaitu ada refleksi. Jadi keamanan data pribadi itu sangat penting di era digital. Dengan banyaknya layanan pinjaman online dan paylater, kita harus berhati-hati terhadap identitas. Jadi jangan pernah membagikan informasi pribadi seperti NIK, NPWP, atau data keuangan ke pihak yang tidak jelas. Menjaga data berarti menjaga reputasi dan keamanan finansial kita di masa depan. Nah, itu dia hasil analisis kami tentang jejak keuangan digital dan potensi risiko data. Semoga penjelasan ini bisa menambah kesadaran kita tentang pentingnya keamanan data pribadi di dunia digital. Terima kasih sudah menyimak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.